Dalam dunia yang makin riuh oleh distraksi digital dan konten instan, masih adakah ruang bagi kata-kata yang lahir dari perenungan dan kejujuran batin? Sitoks Rengenge, penyair dan penulis yang dikenal dengan gaya bahasa yang khas dan filosofis, mencoba menjawab pertanyaan itu lewat laku hidup dan karya-karyanya. Hari ini, kita akan menyelami pemikirannya tentang bagaimana seharusnya seorang sastrawan berkarya di tengah tantangan zaman dan mengulas karyanya yang paling mutakhir, Ambrosia, sebuah buku puisi yang menyentuh lapisan terdalam pengalaman manusia. Hanyut aku, kau air yang mengepungku, hasrat yang menggelayut di langit, peluhmu menderai deras. Di kuartal terakhirku, kau selaksa serdadu hantu, menyerbu kediaman dan diamku, menggedor jendela dan pintu, merasuki siestaku. Aku basah oleh basuhmu. Kudidihkan kau dengan api biru di atas tungku kesunyianku. Asap merajut diri sebagai sayap keliti, mendamba kecup kecap matahari. Bayangmu mengendap di dasar cangkir dahagaku, ramuan ratap dan rayu. Jadilah gerimis lembut, lembabkan keringat kering lelumut. Kadang kau menjelma lautan, sedang aku bukan kelasi kapar. Aku cuma petani kata, diutus menangkar teka-teki di tanah tandus. Kala kau bergulir dari mata, mengalir pula residu duka. Ini kali dan kapanpun, tak berjarak aku denganmu. Ketika aku lelap, tubuhku berlayar serupa perahu, kau merengkuhku, aku hanyut dalam hayatmu. Jadi begini, harus disadari dulu bahwa keseniannya, kesenian apa saja, terutama juga sastra, ini sifat dasarnya memang bukan sesuatu yang masif, yang populis ya. Ada seni-seni populer ya, yang bisa diakses dan dikonsumsi oleh banyak orang. Tetapi pada umumnya apa yang disebut kesenian itu memang dalam tanda kutip itu eksklusif ya. Tidak semua orang mengkonsumsi itu. Nah, itu harus disadari dulu. Karenanya ketika zaman berubah, lalu serba cepat dan apa yang Anda sebut sebagai kedangkalan tadi, seni justru harus dipertahankan karena dia mempunyai fungsi kontemplatif ya. Seni itu seperti ruang untuk termenung, ruang untuk berpikir, seperti ruang jeda yang mengajak kita untuk mengambil jarak dari keriuhan sehari-hari. Kadang-kadang kan keriuhan sehari-hari itu yang riuh rendah ya, riuh tapi rendah. Nah inilah
Fungsi seni agar kita kembali kepada diri sendiri, kemudian menghayati kenyataan yang di luar diri kita, lalu apa yang harus kita lakukan. Ini bisa dijembatani, bisa difasilitasi dengan media-media seni. Saya kira fungsinya justru di situ. Kita jangan hanyut pada arus besar itu, tapi kita mengajak mereka untuk sejenak menepi dan merenung sejenak. Kejujuran batin tidak akan pernah hilang, terutama bagi seniman-seniman yang memang mempunyai loyalitas, dedikasi, kemudian punya daya tahan atau stamina dalam berkarya. Tetapi godaan selalu ada. Gaya hidup yang makin beragam, tawaran-tawaran, iklan-iklan, segala macam percepatan yang terus-menerus begitu deras di sekitar kita ini adalah godaan, seolah-olah kalau kita tidak ikut dengan arus besar itu kita akan ketinggalan. Tapi sebenarnya godaan ini bisa diatasi dengan menyadari betapa pentingnya fungsi seni. Nah, apakah seni akan kehilangan pembaca? Mengalami penurunan faktanya ya. Tetapi hampir semua produk kebudayaan selalu begitu. Misalnya produk candi-candi yang dulu menjadi objek utama bagi masyarakat zamannya mulai ditinggalkan. Tetapi bukan berarti bahwa nilai spiritualitas dari karya-karya itu kemudian tidak ada. Jadi sebenarnya karya sastra pun begitu. Kita mungkin kehilangan atau kehilangan sebagian dari pembaca, mengalami penurunan ya. Tapi itu biasa. Semua juga begitu. Semua produk kebudayaan akan mengalami begitu. Tapi harus dipertahankan. Harus ada orang yang terus-menerus menjaga keberlangsungan produk ini. Masih, meskipun mungkin tidak semasif dulu ya. Begini, ada, saya menyebutnya mitos ya, bahwa seolah-olah karya seni termasuk sastra itu bisa mengubah masyarakat, bisa mempengaruhi perubahan sosial. Itu antara ya dan tidak. Ya dalam pengertian gini, dia tidak bisa mengubah dengan dirinya sendiri, tapi dia bisa menjadi bagian yang bersama-sama faktor lain itu berakumulasi kemudian mengadakan perubahan masyarakat, betul gitu. Nah, jadi jangan dibayangkan bahwa sebuah novel atau sebuah puisi kemudian akan menggerakkan demonstrasi besar-besaran, enggak. Tetapi di dalam demonstrasi yang besar itu seringkali ada pembacaan puisi. Jadi dia adalah hanya elemen yang bersama dengan elemen lain ikut mendorong terjadinya perubahan sosial. Kalau pemahamannya begitu, saya setuju. Oke, ini Ambrosia ya, lengkapnya Ambrosia dan Soliloquy 9 Muse. Nah, judul ini sebenarnya saya pakai sebagai ya analog atau alusi, karena Ambrosia itu sendiri arti dasarnya kan nektar yang menjadi makanan para dewa, yang membuat mereka hidup abadi. Nah, ini analog dengan mitos-mitos kesenian, bahwa kesenian itu juga membuat kemanusiaan kita lebih utuh. Dan pada faktanya kesenian memang selalu dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Tidak semua orang mengkonsumsi kesenian yang eksklusif ya, yang katakanlah fine art gitu. Bahwa setiap orang mempunyai keseniannya sendiri, betul gitu. Nah,
inilah kemudian yang saya gunakan sebagai analog untuk judul ini. Nah, tapi buku ini sendiri merupakan kumpulan dari 4 tahun penciptaan, yaitu dari 1998 ya, pada zaman-zaman akhir masa Orde Baru sampai tahun 2002. Jadi 98, 99, 2001 ya, berakhir dengan 2001. Nah, ada banyak keragaman tema waktu itu, tapi selalu fokus saya adalah tentang kemanusiaan dengan segala variannya, persaingan antara manusia, penghargaan terhadap kemanusiaan, lalu penindasan dan lain sebagainya. Jadi inilah yang menjadi fokus puisi-puisi saya selama ini sebenarnya, karena bagi saya tidak ada problem yang lebih kompleks dan lebih menarik daripada problem kemanusiaan. Di tengah arus deras informasi dan distraksi, suara seperti Sitok menjadi pengingat bahwa kata-kata masih bisa menjadi tempat berteduh, merenung, dan merawat jiwa. Bahwa puisi, meski tak viral, bisa abadi. Dari Ambrosia, kita belajar bahwa menulis bukan soal mengejar nama, tapi menjaga nyala nurani.